Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di IBPTP Kopi Gayo yang berada di Pondok Gajah. Kali ini kita akan membahas tentang komoditi tanaman kopi. Kopi kita ketahui merupakan salah satu urat nadi yang berada di Provinsi Aceh, khususnya di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Luas. Di sini akan kita melihat beberapa teknis budidaya pada tanaman kopi. Kita mengetahui bahwa teknis budidaya itu mulai dari pengolahan tanah sampai dengan pasca panen. Pada kesempatan ini kita akan melihat dan mungkin berkonsultasi dengan pakar yang berada di BPTP dan mungkin salah satu penggiat komoditi tanaman kopi yang berada di Provinsi Aceh. Nanti kita lihat bagaimana teknis pemilihan bibit yang bagus untuk tanaman kopi. Mari kita saksikan bersama-sama. Pemirsa yang beriman, pada hari ini kita telah berjumpa dengan Bapak Sulwan Amri. Beliau salah satu penggiat atau pakar di bidang kopi Gayo. Sekarang kita minta penjelasan sedikit dari beliau, bagaimana sih cara proses kita tentang pemilihan calon bibit yang bagus untuk tanaman kopi. Ini kami persilakan kepada Pak Sulwan. Oke, baik. Pada prinsipnya untuk proses pengambilan benih, terutama sekali kita harus mengetahui varietas yang menjadi tujuan yang akan dibudidayakan. Contoh seperti sekarang kita mencari varietas yang akan dikembangkan dari varietas Ateng Super atau yang nanti akan menjadi cikal bakal dari kopi Gayo 3 atau kopi varietas Arabica Gayo 3 dari Aceh Tengah. Nah, ciri batang yang bisa dijadikan sebagai pohon induk yang akan dipilih, terutama sekali kita harus melihat kelebatan buah, ya, struktur batang yang kokoh, yang kuat, kemudian toleran terhadap serangan Hemilia vastatrik atau penyakit karat daun, kemudian posisi buah yang banyak diimbangi dengan keadaan daun yang lebat. Jadi kita tidak mengambil benih dari batang yang buahnya banyak, tetapi daunnya meranggas atau rontok akibat kelebihan buah. Nah, ini salah satu syarat utama untuk melakukan pengambilan benih. Selanjutnya ini kami tanyakan Pak Sulwan, kira-kira umur yang dominan yang untuk kita jadikan sebagai bibit itu umur berapa yang sesuai anjuran gitu? Sebenarnya kalau kita sudah memahami benar proses atau sudah mengenal betul turunan dari varietas yang kita gunakan, umur tidak terlalu lagi dipermasalahkan. Mungkin 3 tahun ya, atau 4 tahun, 5 tahun sudah bisa dijadikan benih. Dengan catatan kita sudah memiliki sejarah tentang perkembangan varietas itu di beberapa lokasi. Jadi artinya kita sudah mengenal varietas itu, kita sudah tahu bahwa daya jelajahnya di beberapa lokasi sudah sangat baik, ya, teramati dengan jelas peristiwa runut. Saya rasa sudah bisa dari umur 3 sampai 5 tahun ke atas sudah bisa. Tapi yang paling penting adalah pertumbuhan batang. Pertumbuhan batang seperti yang kita katakan di awal, kelebatan buah, ya, kita bisa lihat ini buahnya sangat lebat, tetapi tidak menyebabkan daun rontok. Ya. Nah, ini itu kira-kira. Terus satu lagi Pak Sulwan, ya, kalau umpamakan tanaman hortikultura kita kan misalnya contoh kita ambil cabai umpamakan, ya, dia ada kita ambil bijinya umpamakan yang di ukuran tengah, posisi buahnya yang di tengah gitu. Nah, ini kira-kira kalau tanaman kopi di mananya itu Pak? Kalau tanaman kopi tidak sama. Sebenarnya buah berposisi di pangkal atau di ujung, dia tidak menurunkan sifat atau genetiknya tidak akan berubah. Jadi untuk kopi ya sesuai dengan fermentan yang tahun 2014 juga, ini tidak ada batasan kita harus mengambil dari tengah, dari ujung atau dari pangkal. Tapi dengan catatan kita harus tetap mengambil biji yang bebas dari serangan hama dan tidak cacat. Untuk biji 3 tidak disarankan untuk digunakan menjadi benih, tapi untuk biji bulat ini sudah tidak ada masalah. Biji bulat atau biji tunggal secara fermentan juga sah, ya. Jadi artinya dia tidak menurunkan sifat, tidak berpengaruh terhadap genetik atau sifat turunan yang menjadi generasi selanjutnya. Jadi tidak ada, tapi alangkah baiknya tetap kita memilih biji yang normal, yang besarnya. Kenapa? Agar pada saat
penyemaian, ada saat pertumbuhan di pembenihan nutrisinya tercukupi. Kalau bijinya nanti terlalu kecil mungkin nutrisinya kurang bagus, jadi pertumbuhannya agak terhambat. Jadi biji besar dan normal itu yang kita upayakan, kita utamakan, dan merah masak secara fisiologis. Demikianlah tadi hasil wawancara kita dengan salah satu penggiat tanaman kopi dan seorang pakar yang berada di Provinsi Aceh, terutama untuk budidaya tanaman kopi. Di sini Gerara Kopi, Gerara Cerita.